Halo semuanya, senang banget bisa nemenin kalian hari ini. Dalam sesi pembahasan kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah panduan seru tentang gimana sih caranya kita bisa terhubung satu sama lain, ngelewatin batas-batas budaya yang kadang ngerasa dalam banget. Coba deh sadari, kita ini kan hidup di dunia yang bikin kita terus-terusan interaksi sama orang dari berbagai latar belakang kan? Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar paham apa yang sebenarnya lagi mereka coba sampaikan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis dinamika tersembunyi di balik obrolan kita sehari-hari. Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba kalian bayangin skenario ini. Kalian lagi ngobrol sama orang, terus dia natap lurus ke mata kalian, tahan lama, dan nyaris nggak berkedip. Gimana perasaan kalian? Nah, di beberapa budaya, hal itu tuh tanda mutlak dari rasa percaya diri dan kejujuran. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Di belahan dunia yang lain, tatapan kayak gitu justru bisa dianggap menantang, agresif, atau bahkan dibilang nggak sopan banget. Bayangin aja, satu isyarat kecil yang sama persis, tapi maknanya bisa bertolak belakang 180 derajat. Semua itu murni tergantung dari lensa budaya mana kalian ngelihatnya. Nah, buat mecahin teka-teki budaya ini, kita punya peta jalan yang simpel. Kita bakal mulai dari memahami apa itu komunikasi antar budaya, terus melacak perjalanan sebuah pesan, ngebongkar peran tersembunyi dari budaya, mempelajari 4 prinsip utamanya, dan terakhir, ngeliat gimana sih praktiknya di dunia nyata. Kita masuk ke bagian pertama, memahami komunikasi antar budaya. Jadi gini, komunikasi antar budaya itu sama sekali bukan cuma soal ngobrol pakai bahasa asing ya. Jauh lebih dari itu. Ini tuh benar-benar soal bertukar nilai dan makna. Di tengah masyarakat kita yang multikultural ini, kita dituntut buat sungguh-sungguh paham perbedaan mendasar soal gimana sih cara orang lain berpikir, bertindak, sampai sistem nilai apa yang mereka pegang. Terus apa tujuan akhirnya? Ya jelas, buat ngikis stereotip-stereotip yang merugikan, nekan angka kesalahpahaman sekecil mungkin, dan pastinya ngebangun rasa hormat antar sesama. Lanjut ke bagian kedua kita, perjalanan sebuah pesan. Secara teknis, kalau kita lagi komunikasi itu pasti melewatin 5 langkah mekanis ini. Ada pengirim, pesannya itu sendiri, penerima, umpan balik, dan pastinya gangguan. Tapi, dan ini tapinya yang penting banget, dalam konteks antar budaya, ada semacam tangan tak kasat mata yang diam-diam ngatur setiap langkah ini. Budaya secara rahasia mempengaruhi niat si pengirim, ngebingkai pesannya, memfilter pemahaman si penerima, ngebentuk cara mereka ngasih umpan balik, dan menciptakan jenis gangguannya sendiri. Biar gampang bayanginnya, mari kita bawa teori ini ke dunia nyata. Bayangin, ada seorang pekerja sosial yang punya latar belakang budaya Jawa kental, dan dia dapat tugas buat dampingin klien dari komunitas Bugis dan Mandar. Niatnya udah pasti luar biasa baik kan? Tapi percaya deh, niat baik aja tuh nggak cukup kalau mereka nggak bener-bener paham adat istiadat, gaya bahasa, atau norma sosial lokal di sana. Nah, bagian ini nih yang menurutku super menarik. Coba lihat gimana dua dunia ini bisa saling berbenturan. Pekerja sosial kita tadi mungkin secara otomatis tanpa sadar pakai bahasa yang sangat formal dan halus khas budaya Jawa. Karena menurut dia, itu adalah cara terbaik buat nunjukin rasa hormat. Tapi di seberang sana, si klien yang mungkin budayanya lebih nahan emosi atau tertutup sama orang asing malah ngerasa canggung dan jadi ragu buat ngomong jujur soal perasaannya. Keduanya punya niat yang sama-sama baik, tapi sayangnya ada jurang budaya yang misahin mereka. Jurang pemisah tadi itulah yang ngebawa kita ke konsep yang namanya gangguan atau noise. Eits, ini bukan berarti suara klakson mobil atau mesin yang berisik ya. Dalam obrolan antar budaya, gangguan itu wujudnya berupa hambatan tak kasat mata. Bisa aja itu ketidaktahuan kita soal norma lokal, pakai bahasa yang terlalu teknis, atau pakai istilah spesifik budaya yang malah bikin lawan bicara kita mikir, "Hah, ini maksudnya apa?" Gangguan inilah yang secara diam-diam mencekik pesan kita sebelum pesannya sempat dipahami. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, peran tersembunyi budaya. Budaya itu ibarat filter raksasa yang nyaring interaksi sehari-hari kita. Dan dia bekerja lewat 3 aspek utama. Pertama, bahasa. Kalian pasti pernah dengar frasa lokal yang maknanya tuh dalam dan emosional banget, tapi pas diterjemahin mentah-mentah ke bahasa lain, feel-nya malah hilang total. Kedua, norma sosial, alias buku aturan tak tertulis soal gimana kita harus bersikap. Dan yang ketiga, tentu saja aspek nonverbal, kayak bahasa tubuh dan gestur. Ketiga hal ini terus-terusan bekerja di latar belakang setiap kali kalian buka mulut buat ngobrol.
Kontras nyatanya bisa banget kita lihat di keseharian. Di satu sisi, di budaya barat misalnya, bicara belak-belakan dan langsung mengonfrontasi masalah itu dianggap hal yang bagus dan wajar. Selesaikan masalah di tempat. Tapi sebaliknya, di budaya kita di Indonesia atau Asia pada umumnya, harmoni itu ibarat harga mati. Kita lebih cenderung nahan diri sebisa mungkin ngehindarin konfrontasi langsung dan ngasih penghormatan ekstra berdasarkan umur atau posisi. Beda banget kan? Bahkan ya, untuk hal sesederhana gestur nonverbal aja, beban budayanya itu berat banget. Di banyak tempat, ngasih jabat tangan yang mantap itu cara paling gampang buat bilang, kamu bisa ngandelin saya. Tapi, coba deh kalian bawa kebiasaan itu ke lingkungan tradisional di Jepang, tanpa sadar betapa pentingnya ngasih salam dengan cara membungkuk di sudut yang tepat. Wah, itu sih bisa langsung memicu gangguan yang kita bahas tadi dalam hitungan detik. Beranjak ke bagian 4 prinsip utama. Nah, kalau tadi kita udah bahas masalahnya, solusinya gimana? Jawabannya ada di 4 prinsip inti ini. Anggap aja ini penawar ampuh buat ngelawan stereotip. Kita benar-benar butuh penghargaan nyata sama keberagaman, kesadaran diri yang tajam, empati lewat benar-benar dengerin orang lain, dan pastinya kemampuan untuk jadi fleksibel pas kita nyusun dan nyampein pesan. Aku mau kita berhenti bentar di prinsip kesadaran diri ini, karena kutipan ini tuh krusial banget. Kalian nggak bakal pernah bisa memahami lensa budaya orang lain kalau kalian sendiri nggak sadar kacamata budaya apa yang lagi nempel di wajah kalian. Ya kan? Kita harus kenalin dulu bias dan prasangka bawaan di kepala kita sendiri sebelum sok-sokan menganalisis atau ngebantu orang dari latar belakang yang beda. Nah, dari kesadaran diri itulah lahir yang namanya fleksibilitas. Kalau lawan bicara kita asalnya dari budaya yang sangat menjunjung tinggi hierarki, kita harus pinter-pinter adaptasi pakai bahasa yang lebih formal dan sopan. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi ngobrol sama orang dari budaya egaliter, yang nganggep semua orang itu setara, kalau kita tetap ngotot pakai gaya kaku dan formal, itu malah bikin dinding pembatas yang nggak enak banget. Intinya, kita harus luas pindah gigi menyesuaikan siapa yang ada di depan kita. Dan akhirnya bagian kelima kita, praktek di dunia nyata. Semua konsep dari sumber yang kita bahas ini nggak cuma dirancang buat jadi hafalan lo di kelas lo. Ini tuh metode latihan nyata yang wajib banget kita pakai. Ibarat ngebentuk otot di gym, ngebangun otot empati juga butuh latihan. Kita harus biasain diri sama analisis kasus nyata. Berani terjun ke kelompok diskusi yang isinya orang-orang beda budaya. Dan yang paling seru sekaligus menantang, latihan role play atau bermain peran. Kita harus mensimulasikan benturan budaya ini biar kita benar-benar siap waktu hal itu kejadian di depan mata. Sebagai penutup obrolan seru kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang agak memprovokasi buat kalian renungkan. Coba deh ingat-ingat lagi interaksi kalian pagi ini aja. Kira-kira bias budaya apa sih yang secara nggak sadar udah kalian bawa? Percaya deh sama aku, begitu kalian mulai bisa ngenalin filter tak kasat mata di diri kalian sendiri, kalian bakal takjub ngelihat betapa beda dan menariknya dunia di sekitar kalian. Terima kasih udah nemenin aku mengeksplorasi topik ini, dan selamat membawa wawasan baru ini ke obrolan-obrolan kalian selanjutnya. Sampai jumpa!